Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Kurniawan. Kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai materi metode penemuan hukum dengan judul penafsiran hukum progresif. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari hukum progresif sendiri. Hukum progresif yang dilontarkan oleh almarhum Sucipto Raharjo. Sucipto Raharjo ini merupakan seorang guru besar dalam bidang hukum, seorang dosen juga, seorang penulis, dan juga seorang aktivis penegak hukum di Indonesia. Beliau berpendapat atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum di Indonesia. Beliau memberikan pengertian hukum progresif sebagai hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan juga membuat manusia bahagia. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita akan bahas mengenai latar belakang dari hukum progresif itu sendiri. Yang pertama ada kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi alasan mengapa hukum itu menjadi carut-marut. Yang pertama adanya korupsi, kemudian adanya diskriminasi dalam hukum, yang ketiga adanya ketidakjelasan dalam hukum, yang keempat ketidakmampuan sistem hukum untuk menjangkaunya, yang kelima intervensi politik, yang keenam adanya suatu kelemahan dalam sistem peradilan, yang ketujuh ketidaktransparan, dan yang kedelapan ketidakpatuhan terhadap standar hukum. Yang selanjutnya ada reformasi hukum yang gagal. Hal ini disebabkan karena paradigma yang melandasinya tidak merubah, yakni yaitu paradigma positivisme. Ketiga, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Yang selanjutnya, pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual. Perlu kita ketahui juga bahwa rasionalitas tekstual ini mengakui bahwa tindakan rasional sebenarnya tidak perlu untuk menyadari alasan dari tindakan yang dilakukan tersebut, pun juga tidak harus sepenuhnya mengetahui efektivitas sebab akibat dari suatu tindakan agar tindakan tersebut dapat dianggap sebagai hal yang rasional untuk dilakukan. Apa itu positivisme hukum? Positivisme hukum adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta yang objektif. Positivisme hukum adalah kehendak menjadikan hukum sepenuhnya dan menyusun sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan berdasarkan atas semua sistem hukum normatif yang berlaku di dalam masyarakat dan pada umumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari positivisme hukum. Ada 4 karakteristik utama. Yang pertama ada objektivisme, determinisme, reduksionisme, dan mekanistik. Objektivisme adalah paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak bergantung kepada pengamat dan cara bagaimana mereka mengamati hal tersebut. Yang kedua ada determinisme, sebuah paham yang berdasarkan pada ilmu yang harus memiliki sifat kepastian yang sistematis. Jadi determinisme ini menekankan pada suatu kepastian yang matematis. Yang ketiga ada reduksionisme, sebuah paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linear terhadap suatu realitas. Jadi hanya ada satu pandangan terhadap realitas yang ada. Keempat ada mekanistik, paham yang mengatakan bahwa realitas tersebut dapat dipahami dengan cara menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu kemudian dijelaskan dengan pengukuran secara kuantitatif. Selain itu, Sucipto Raharjo juga berpendapat bahwa positivisme hukum itu telah gagal untuk menyajikan potret bagaimana hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19.
Selanjutnya yaitu dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Yang keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Ciri-ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatuhan, kesadaran, dan keadilan sosial. Penafsiran progresif atau hukum progresif ini mengacu pada pendekatan interpretasi hukum atau melalui teks-teks klasik yang menekankan adaptasi terhadap perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti pendekatan ini juga berfokus pada pemahaman yang terus-menerus berkembang terhadap hukum dan penafsiran yang mempertimbangkan konteks kontemporer. Penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan saja, tetapi juga menekankan pada suatu perilaku atau behavior. Penafsiran progresif dimobilisasikan dengan adanya kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan juga kemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dosis 5.